Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, Masya Allah. Kita masuk ke dalam tema kita yang kedua, istimewanya bulan Zulqaidah. Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa iNews dimanapun berada yang dirahmati Allah, hadirin Bapak Ibu sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah fid dunya wal akhirah, amin, Allahumma amin. Hari ini kita bersama-sama sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Tahu artinya bulan Zulqa'dah? Bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah bersama 3 bulan lainnya. Bulan Zulqa'dah disebut pula sebagai Ashhurul Hurum. Bulan-bulan haram di mana kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kemaksiatan, keburukan yang dilakukan seorang hamba pun akan dilipat gandakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena kita sudah memasuki bulan istimewa ini, mari kita jaga hati dan iman kita. Mari kita jaga takwa dan ibadah kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Saya mengajak kepada diri saya sendiri, mengajak kepada para jamaah dan seluruh pemirsa iNews dimanapun berada dalam program kita tercinta Cahaya Hati Indonesia. Ayo kita jaga iman dan takwa kita serta konsistensi ibadah. Sebab kita sudah dilatih di bulan suci Ramadan 30 hari penuh. Tidak ada hari yang kita lewati kecuali isinya ibadah. Betul nggak Bu? Siang hari kita puasa. Betul-betul kita jaga puasa kita agar tidak hanya mendapat lapar dan dahaga. Malam hari kita qiyamul lail. Betul nggak Pak? Yang tidur berapa orang? Sedikit. Yang banyak qiyamul lail. Nah, ketika kita sudah terlatih di bulan suci Ramadan, lalu kita jaga di bulan Syawal, bulan kita meningkatkan amal, maka saat kita memasuki bulan Zulqa'dah termasuk min ashhuril hurum, 4 bulan haram yang telah dijanjikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala yang besar bagi yang menghidupkannya, bagi yang beramal soleh di dalamnya. Jangan sampai kendor. Semangat bulan suci Ramadan, kita tingkatkan di bulan Syawal, kita jaga di bulan-bulan haram, kita jaga di bulan Zulqa'dah. Apa artinya Zulqa'dah? Zul itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya memiliki atau menguasai. Qa'dah makanul qu'ud atau tempat duduk. Zulqa'dah, orang-orang Arab dulu kalau sudah masuk bulan Zulqa'dah nggak mau disuruh perang. Nggak mau suruh dagang, nggak mau suruh bepergian. Maunya duduk-duduk di rumah. Maunya santai bersama keluarga. Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Betul apa enggak? Apalagi berita-berita di luar, kita hari ini mendapat kabar peningkatan dari jumlah yang terpapar COVID-19. Semoga kita yang hadir di sini dan seluruh pemirsa iNews dimanapun berada, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan dari pandemi Covid sehingga kita terus bisa bersyukur kepada Allah dan wujud syukurnya itu kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai, ini seiring dengan yang hari ini kita jalani.
Pemerintah meminta kita tidak bepergian. Pemerintah meminta kita di rumah saja. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang di mana orang-orang Arab dan termasuk kaum muslimin setelah datangnya Rasulullah diminta untuk banyak tinggal di rumah. Untuk apa? Meningkatkan iman dan takwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bulan Dzulqa'dah kok kita tidak boleh bepergian? Karena bulan Dzulqa'dah adalah persiapan untuk masuk bulan haji yang disebut dengan bulan Dzulhijjah. Sehingga orang kalau mau jihad fi sabilillah, orang kalau mau jihad dengan ibadah haji, dia harus banyak-banyak untuk mempersiapkan diri. Nah, jihadnya perempuan itu adalah naik haji. Jihadnya laki-laki berperang di jalan Allah kalau ada perintah perang. Dari siapa? Yang memiliki otoritas. Kalau dulu zaman Rasulullah, dari Rasulullah. Setelah Rasulullah nggak ada, zaman Khulafaur Rasyidin, dari para khalifah. Khulafaur Rasyidin, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dari Ali. Sekarang kita di Indonesia tidak pakai sistem khilafah, sistem khalifah, sistemnya demokrasi. Maka perintah perang hanya boleh dilakukan kalau ada perintah dari presiden. Sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Kalau ada yang perintah perang di luar itu tidak boleh, hukumnya tidak wajib berperang. Karena apa? Karena Islam memiliki aturan bagaimana cara berperang. Nah, ketika kita mau jihad, kita harus jaga hati, niatnya harus benar. Kita harus jaga stamina. Makanya bulan Dzulqa'dah, orang-orang Arab sejak zaman jahiliyah sampai sekarang banyaknya santai-santai dulu di rumah bersama keluarga. Nah, untuk apa santai-santai ini? Persiapan ibadah yang lebih baik. Oleh karena itu, bulan Dzulqa'dah ini juga disebut sebagai Ashhurul Hajj. Bulan-bulan haji karena persiapan untuk beribadah haji. Nah, apa amalan-amalan yang istimewa yang harus kita kerjakan sambil kita menunggu bulan haji? Puncaknya bulan haji di bulan Dzulhijjah, kita diminta untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah mulai dari puasa kita. Makanya ada satu riwayat dari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan haram. Bulan haram itu ada 3 tambah 1. 3 mutawalliyat, 3 ini berurutan yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang terpisah mudhor baina Jumadai wa Sya'ban. Yang terdapat antara Jumadil Ula, Jumadil Akhir dan Sya'ban. Yaitu bulan apa? Rajab. Jadi Ashhurul Hurum yang ada 4 dalam Al-Quran ditetapkan oleh Allah. Itu Jumadil awalnya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. 4 ini barang siapa yang berbuat baik dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Tapi barang siapa yang berbuat jahat maka kejahatannya akan dilipat gandakan dosanya, siksanya lebih pedih dibanding dari bulan-bulan lainnya. Makanya para ulama termasuk Ibnu Abbas meminta kepada kita kalau sudah ketemu dengan bulan haram, ayo kita tingkatkan amal ibadah dan kesalehan kita. Baik kesalehan pribadi yaitu taqarrub ilallah maupun kesalehan sosial, bersedekah. Apa saja yang harus kita kerjakan? Para ulama merangkai minimal ada 3 amalan besar yang harus kita jaga di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Yang pertama puasa. Pastikan latihan puasa kita di bulan suci Ramadan tidak tertinggal begitu saja ketika Ramadan pergi meninggalkan kita. Kita harus lanjutkan di bulan Syawal dengan 6 hari di bulan Syawal. Alhamdulillah insya Allah para pemirsa dan hadirin sudah dikerjakan. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita memasuki bulan Dzulqa'dah, ayo kita jaga. Minimal awal bulan, pertengahan bulan atau akhir bulan. Syukur bisa sepanjang bulan, lebih baik. Kalau mampu, kalau enggak mampu namanya sunnah. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Tetapi kalau dikerjakan disenangi oleh Allah dan Rasulullah. Milih mana Bu? Milih puasa apa enggak? Amin. Bapak milih mana Pak? Tapi lemes. Insya Allah lemesnya sebentar. Karena ingat pahalanya besar, lemesnya
hilang. Amin. Allahumma. Nah, setelah puasa apa? Setelah puasa sedekah. Sedekah di bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Lebih-lebih kalau ada tetangga kita karena masih dalam pandemi, mereka tidak bisa bekerja kok nggak sampai bisa makan. Sampai nggak bisa minum, kita kirim. Subhanallah, pahalanya berlipat-lipat. Atau kemarin kita membaca berita ada berbagai macam musibah dan bencana di berbagai daerah. Kalau ada kelebihan harta dan rezeki, ayo kita berbagi. Karena kita masuk bulan yang setiap kebaikan dilipat gandakan. Dan jauhi maksiat. Itu amalan yang ketiga. Pertama puasa, kedua sedekah, ketiga jauhi maksiat. Maksiat apapun. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Demikian perintahnya Allah menggunakan bentuk dari fi'il nahi. Fala tadhlimu, jangan kamu berbuat zalim fihinna di dalam Asyhurul Hurum. Agar kamu apa? Agar kamu mendapatkan rahmat Allah. Karena kalau kamu berbuat zalim di bulan ini, kezaliman itu seperti dikerjakan sepanjang masa. Dosa yang paling besar dikerjakan selain di bulan suci Ramadan adalah dosa yang dikerjakan di bulan haram. Makanya ayo kita jaga. Dan yang keempat amalan terbaik kita adalah zikir. Perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak membaca istighfar, perbanyak membaca sholawat. Dengan kita membaca Al-Quran kita akan ingat terus bahwa ada panduan yang senantiasa membimbing kita. Walaupun kita tidak bisa dan tidak pandai baca Quran, selama kita masih bisa baca Qul huwallahu ahad, kita bisa membaca Al-Fatihah, baca. Yang penting baca Quran. Syukur-syukur Yasin menter. Setiap malam baca Yasin. Kemudian kita baca Tabarok, surat Al-Mulk, Waqiah. Kita baca Ar-Rahman, subhanallah. Nah, kalau Quran sudah kita baca, istighfar berbanyak di bulan ini. Karena Allah di bulan ini menurunkan banyak rahmat dan ampunannya. Kalau kita sudah diampuni di bulan suci Ramadan, sempurnakan ampunan itu di bulan Syawal. Syawal sudah kita lewati dengan puasa 6 hari, dengan memperbanyak istighfar, menjaga amal soleh. Kita jaga di bulan Dzulqa'dah ini. Kita tingkatkan nanti di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram. Insya Allah kalau kita bisa menjaga itu, kita tidak akan pernah terlepas dari kasih sayang dan rahmat Allah. Tidak pernah khawatir karena Allah senantiasa menyertai kita. Dan yang terakhir baca sholawat. Kenapa? Karena sholawat ini kunci dari segala kunci. Nabi Adam alaihissalam ketika mau menikah dengan istri tercintanya Siti Hawa. Salah satu maharnya adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain diiringi dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana baca sholawatnya? Bebas. Mulai dari sholawat yang sederhana hingga yang susah-susah. Tinggal dilihat di rumah pasti banyak. Dari masjid kalau mau sholat pasti dibaca. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terus dibaca sambil nyambel ibu-ibu. Hatinya hadir, ya Allah, aku rindu ketemu Kanjeng Nabi. Aku senang bersolawat karena engkau memerintahkan dan aku ingin bertemu Rasulullah. Karena Rasulullah janji orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca solawat. Nah, 5 hal itulah yang harus kita jaga di bulan Dzulqa'dah. Keistimewaan ini jangan sampai sia-sia karena kalau kita sia-siakan kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Kalau 5 hal ini sudah kita jaga di bulan Dzulqa'dah dan Allah masih takdirkan kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah, kita tingkatkan lagi. Nanti kita puasa di saat hari Arafah. Sempurna sudah. Kita dibanggakan oleh Allah di depan malaikat. Kalau kita dibanggakan di depan anak seneng apa enggak? Tapi kalau dibanggakan di depan malaikat lebih seneng apa enggak? Orang-orang yang menjaga mulai dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dengan amalan-amalan yang tidak berkurang sedikit pun semangatnya. Insya Allah tidak hanya dicintai oleh Allah, tidak hanya dicintai oleh Rasulullah, tetapi dibanggakan oleh Allah di depan para malaikatnya. Otomatis kalau Allah sudah membanggakan di depan malaikat, seluruh umat manusia, seluruh makhluk Allah akan cinta kepadanya. Amin. Allahumma amin. Semoga kita semua dicintai Allah, amin, Rasulullah, ya Allah. Amin, dan seluruh makhluk Allah di atas muka bumi ini. Amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Amin.
Terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa di rumah. Insya Allah sesaat lagi kita akan membahas tentang tema kita yang ketiga. Allah Maha mengetahui segalanya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Hari ini sangat istimewa, sangat spesial. Karena apa? Karena saat ini sudah ada bersama kita Rifki dan Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Insya Allah kita akan mendapatkan siraman rohani kita ya. Tausiah dari beliau dengan tema Allah Maha mengetahui segalanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum para jamaah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat gimana sih? Lagi ya. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum para jamaah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang kita hormati para kiai-kiai dan para ustadz. Bang Ali Jainal yang Masya Allah semakin ganteng. Serta para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan hari ini kita akan memberikan satu tausiah tentang Allah Maha mengetahui segalanya. Bahkan Allah juga mengetahui segala yang kasat mata dan goib sekalipun. Fadol, bos, bacain ayatnya Quran surat At-Taubah ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu. Sirahum wa nasma'u. Anallahu alamul ghuyub. Betul bos, artiin bos. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Dan bahwa Allah mengetahui segala yang goib. Tafsir dari ayat ini menjelaskan tentang orang yang munafik. Yang menjelek-jelekan orang mukmin dan Rasulullah pada saat ini. Contoh, kadang ada orang makan gorengan 3, tapi ngakunya 2. Meskipun ibu tukang gorengan itu kagak tahu, tapi Allah yang maha tahu. Contoh lagi juga nih. Kemarin anak habis sholat ke masjid. Pas mau pulang tuh sendal anak hilang. Walaupun anak kagak tahu siapa yang ngambil tuh sendal, tapi Allah maha tahu siapa yang ngambil tuh sendal anak tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjaga hati kita agar selalu bersih. Jangan ada rasa iri dan dengki. Dan kita harus selalu mensyukuri apa yang kita miliki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian, yuk kita sama-sama berzikir yuk. Ayo bos, kita zikir sama para jamaah bos. Astagfirullah Rabbal baroya
Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan supaya hati kita itu benar-benar bersih selalu, kita juga harus memperbanyak membaca Al-Quran. Ya benar banget tuh. Berzikir, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwudu, bersedekah, dan senantiasa menjalin silaturahim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah juga mengetahui segala sesuatu dari yang paling kecil sampai yang paling gede. Dan Allah juga mengetahui isi hati manusia. Allah mengetahui segala sesuatu yang kasat mata dan juga yang goib. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tausiah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan hanyalah milik kami. Betul bos, kasih pantun bos. Ke pasar membeli terasi, jangan lupa membeli telur. Punya hati harus yang bersih. Jangan sampai hati kita kotor. Jazakumullah khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rifki dan Rizki. Masya Allah ya. Rifki dan Rizki ini adalah merupakan peserta audisi spesial Dai Spesial Indonesia di iNews waktu Ramadan kemarin ya. Pastinya banyak yang nonton ya. Terima kasih. Aduh, sangat menginspirasi kita nih ya. Dan baik Kang Rashid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, kita terenyuh banget sebenarnya nih ya melihat ini ya. Aku tadi sempat bilang ini Rifki dan Rizki tidak bisa melihat, tapi aku yakin mereka lebih melihat dari kita. Masya Allah ya, akan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Kang Rashid mohon ilmunya untuk melengkapi semua ini, silakan. Terima kasih. Hari ini kita dapat tausiah yang sangat spesial dari ananda kita, Ananda Rizki dan Ananda Rifki. Tadi Bang Ali menyebut beliau adalah peserta audisi spesial. Bukan hanya spesial hidupnya, tapi juga spesial nasihatnya. Beliau menyampaikan satu ayat surat At-Taubat ayat 78. Terima kasih Ananda Rizki dan Ananda Rifki, juga pemirsa Cahaya Hati. Beliau telah melumpahkan cahaya hatinya. Dosa mata sudah hilang. Justru yang melek yang suka mengundang dosa. Sehingga terawat hatinya, karena mata ini adalah pintu masuk maksiat. Mata ini pintu masuk, telinga pintu masuk. Sehingga ketika mata terbelalak kepada hal yang tidak halal, telinga mendengar bisikan tetangga sebelah, itu berefek hati jadi kotor. Sedangkan Ananda Rizki dan Ananda Rifki sudah tidak bisa melihat pun tapi bersih karena tidak ada input yang kotor. Maka terawat kebersihan hatinya. Kemudian tadi yang dia selalu mendengar Quran. Sehingga isinya adalah ayat-ayat firman Allah. Ketika hati ini bersih, maka tutur katanya jadi kekuatan. Tadi Ananda Rizki dan Ananda Rifki telah menumpahkan makna. Dan menasihati Kang Rashid. Dan menasihati kita semua Cahaya Hati. Jagalah hati, jangan dikotori. Pesan beliau. Sampai beliau menggambarkan tentang surat At-Taubat wa anallaha allamul ghuyub. Alam ya'lamu anallaha ya'lamu sirrakum wa najwahum. Sirrahum wa najwahum. Apakah kalian tidak tahu Allah itu maha mengetahui isi gunung, isi lautan, isi daratan, bahkan isi kepalamu dan hatimu. Sirrahum wa najwahum wa anallaha allamul ghuyub. Allah itu mengetahui tidak ada ruangan di bumi ini
Tidak ada ruangan di antariksa sana, Allah tahu. Allah tahu. Bahkan daun yang jatuh di kedalaman hutan, Allah tahu kapan jatuhnya. Daun saja Allah tahu, apalagi getaran hatimu. Rawat wahai, tadi penting ayat ini menegaskan nasihat kepada orang munafik. Tongkrongannya muslim tapi hatinya munafik. Tongkrongannya sholat tapi hatinya munafik. Ini adalah musuh dalam selimut. Munafik itu muncul akibat kotor hatinya. Sampai baginda Nabi itu dihianati oleh orang-orang munafik. Pesan ini sangat dalam sekali. Maka tidak ada ruang, tidak ada waktu yang Allah lepas dari perhatiannya. Allah sangat mengetahui itu. Bagaimana tidak mengetahui semua chip ada pada tubuhmu. Punten, ibu pasti memiliki handphone. Ada chip di dalam handphone, ada SIM card. Kemana handphone gerak, satelit tahu ibu sedang ada di masjid. Ya, sedang mengaji di cahaya hati. Itu satelit tahu di mana letaknya. Bahkan di dunia jaringan intelijen, tahu di mana letak sekarang ini. Karena ada chip di handphone ibu dan ibu dipegang itu chip. Dia ketahui semua. Pertanyaannya, itu kan buatan manusia ya handphone. Tubuh ini buatan Allah. Di dalam tubuhmu ada chip Allah. Apa chipnya? Hatimu, your heart. Ini tuh SIM card. Itulah tempat dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan punten sekali, nama-nama Allah itu yang terangkum ada 99 nama, Asmaul Husna. Tetapi pada hakikatnya nama Allah itu banyak. Dalam kitab Taurat ada 1000 nama. Dalam kitab Jabur ada 1000 nama. Nama-nama Allah. Tapi di dalam Al-Quran disingkat, diringkas dari 1000 makna tadi menjadi 99 nama. Kalau engkau meminta menggunakan nama itu, Allah mustajab permintaannya. Akan menjawab permintaan kita. Bahkan dari 99 nama, Al-Qahhar, Allah maha memaksa. Apa contohnya Kang Rasid? Ibu pernahkah ibu bisa melawan kantuk? Gak bisa. Ketika kantuk tiba, kita tidak bisa menahan itu kantuk. Ibu bisakah ibu dan bapak menahan rambut tumbuh uban? Gak bisa. Bisakah ibu menahan keriputnya kulit? Itu namanya Al-Jabbar. Allah maha memaksa. Bahkan Allah menyimpan namanya dalam tubuh ibu dan bapak. Apa? As-Sami, Allah maha mendengar. Dan kamu membuat bisa mendengar. Allah Al-Basir maha melihat. Dan Allah membuatmu jadi bisa melihat. Dengan kata lain, pendengaranmu, penglihatanmu, rasa ngerti dan pahammu, itu simkatnya Allah dalam tubuhmu. Bagaimana kita sembunyi? Allah maha tahu. Jaga hati dari kotoran diri. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Berbagai wilayah di dunia memiliki beragam situs peninggalan yang sudah berusia ratusan bahkan ribuan tahun. Beberapa di antaranya menjadi situs warisan dunia. Tentu saja setiap situs menyimpan sejarah dan tak jarang memiliki kisah kelam. Tidak hanya itu, beberapa situs juga dianggap terkena azab oleh Yang Maha Kuasa. Berikut sederet tempat yang dipercaya terkena azab oleh Tuhan. Pompei, sebuah kota yang berada di lembah gunung Vesuvius, tepatnya di tenggara kota Napoli. Sejak abad ke-6 Masehi, Pompei merupakan kota maju non-eksis. Namun, kota tersebut musnah dan terkubur dalam tanah akibat letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Banyak yang mempercayai peristiwa ini disebabkan oleh azab dari Tuhan. Bukan tanpa sebab, Pompei terkenal sebagai pusat maksiat dan kemakmuran duniawi. Menurut kisah yang beredar, di masa itu Pompei menjadi pusat tempat persinahan. Ditambah lagi, penduduk kota tersebut kerap melakukan tradisi pesta dan pergelutan yang syarat akan kekerasan.
Selain itu, Pompei juga dikenal akan penduduknya yang memiliki perilaku menyimpang secara seksual. Kota ini akhirnya ditemukan oleh arkeolog 1600 tahun kemudian secara tidak sengaja. Saat itu dikabarkan banyak jasad penduduk bergelimpang dalam berbagai pose. Madain Saleh. Dahulu kala, Madain Saleh merupakan sebuah kota yang dihuni oleh kaum Samud dan Nabatia. Pada tahun 2008, UNESCO menetapkan Madain Saleh sebagai situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa kaum Samud merupakan bangsa yang sangat unggul pada masanya. Bagaimana tidak, kota ini dibangun dengan cara memahat gunung batu. Menurut kisahnya, kaum Samud diazab karena menolak Nabi Saleh ketika datang membawa ketauhidan. Saat itu mereka menolak, bahkan mengusirnya. Lantas saja keingkaran tersebut menyebabkan petir menggelegar yang menyebabkan seluruh penduduknya tewas mengenaskan dan meluluhlantahkan peradaban bangsa Samud. Petra. Situs arkeologi yang berlokasi di Yordania ini terkenal akan arsitekturnya yang dipahat pada bebatuan. Hingga saat ini, Petra masih menjadi lokasi favorit para turis. Meski demikian, di balik keindahannya, ternyata Petra juga menyimpan kisah yang kelam. Konon, zaman dahulu, penduduk kota tersebut menyembah berhala yang berbentuk batu hitam tak beraturan. Mereka juga dikenal sebagai suku pengembara yang gemar berkelana ke berbagai penjuru, menggunakan kawanan unta dan domba. Akhirnya Petra dikuasai oleh kerajaan Romawi sampai 363 Masehi, bersamaan dengan terjadinya gempa dahsyat yang berhasil menghancurkan sebagian besar kota. Sejak 6 Desember 1985, UNESCO menetapkan Petra menjadi salah satu situs warisan dunia. Lembah Muhasir. Bagi Anda yang telah melaksanakan ibadah haji atau umroh, mungkin sudah tidak asing lagi dengan Lembah Muhasir. Sebab saat jemaah hendak melaksanakan ibadah lempar jumroh, mereka akan melewati lembah ini. Terletak di antara lembah Mina dan Musdalifah, lembah tersebut memiliki kisah yang sangat populer. Kisah mengenai penyerangan Mekah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha terjadi di Lembah Muhasir. Azab pun tiba sebelum pasukan sampai tujuan. Raja Abraha dihentikan dengan burung-burung ababil yang melempari pasukan gajah dengan batu-batu dari neraka. Lantas saja pasukan gajah seketika lemah tak berdaya. Itulah sederet tempat yang dipercaya diazab oleh Tuhan.